semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu tetap sehat dan semangat ya. Nah, kita bertemu lagi nih secara virtual karena kita sudah lama ya tidak bertemu secara virtual pastinya. Nah, kemarin kan kalian sudah melaksanakan PTS nih. Harusnya yang nilainya bagus itu dipertahankan ya. Nah, yang nilainya kurang bisa ditingkatkan dengan caranya belajar lebih giat lagi. Jangan sampai terlambat dalam mengerjakan tugas, dalam mengumpulkan untuk segala sesuatunya. Ya, harus dikerjakan secara tepat waktu. Begitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu apa? Interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara perorangan dengan kelompok, dan juga kelompok dan antar kelompok. Nah, syaratnya suatu interaksi sosial itu adanya hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia yang lain. Ya, itu baru adanya komunikasi yang baik seperti itu. Nah, interaksi sosial ini juga adanya kontak dan juga komunikasi. Ya, dua ini yang nantinya mengakibatkan kita bisa berinteraksi dengan yang lain. Begitu ya. Salah satu ciri interaksi sosial yang terjadi di dalam kehidupan manusia adalah selalu hidup bersama dengan orang lain, atau dengan kata lain tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, dari kita kecil pun, kalian sudah memerlukan bantuan orang lain. Contohnya orang tua kalian atau pengasuh kalian ketika orang tua sedang bekerja. Nah, ketika kita menginjak remaja atau dewasa, kita sudah mulai berinteraksi dengan teman-teman, dengan tetangga, dan juga dengan masyarakat lainnya. Nah, itulah adalah kehidupan interaksi sosial. Nah, anak-anak, untuk penjelasan selanjutnya, mari kita saksikan bersama-sama penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi interaksi sosial. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan konsep interaksi sosial. Dan yang kedua, mengidentifikasi pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial dan norma sosial. Nah, sekarang apa interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan antara perorangan, antar kelompok manusia, dan juga antar orang perorangan dan kelompok manusia. Nah, interaksi sosial itu harus ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, adanya kontak sosial. Kontak sosial ini apa? Hubungan antara satu orang atau lebih dengan melalui komunikasi tentang maksud dan tujuan dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini lebih dari satu orang ya tentunya, agar bisa terjalin kontak. Yang kedua, adanya komunikasi. Komunikasi ini adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak yang lain melalui pembicaraan, gerak-gerakan fisik, ataupun juga sikap. Nah, sekarang kita masuk ke dalam faktor interaksi sosial. Nah, di sini yang pertama kita akan belajar mengenai imitasi. Nah, ini biasanya tanpa kalian sadar itu kalian lakukan. Nah, imitasi ini apa? Imitasi adalah proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompoknya
Nah, kalau dicontoh di sini, seorang anak perempuan dan laki-laki sedang bermain masak-masakan atau mereka sedang masak. Karena apa? Sering melihat ibunya ketika masak di dapur sehingga dia ingin apa? Mencoba. Oh, memasak itu bagaimana sih? Gitu. Yang kedua, ini ada sugesti. Nah, ini memberi pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Nah, contohnya di sini adalah seorang pasien yang akan berobat ke dokter. Nah, pasien ini beranggapan cepat sembuh, cepat mengalami kesembuhan apabila disebabkan adanya sugesti dari dokter tersebut. Gitu. Sugestinya hal yang positif. Jadi biasanya kamu berpikiran yang positif supaya apa? Imunmu baik sehingga kamu semakin lama kondisinya semakin membaik. Seperti itu. Yang ketiga, identifikasi. Identifikasi ini adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Nah, menginginkan supaya dirinya sama seperti idolanya. Nah, contohnya di sini. Seorang yang ingin menyerupai aktor. Nah, dia dari rambutnya, dari bentuk wajahnya, nah dia ingin menyerupai sama seperti idolanya. Nah, yang keempat ini ada simpati. Simpati ini apa? Kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, apa yang dialami dan diderita orang lain. Nah, contohnya di sini ada rekan kerja yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan. Nah, orang lain itu mencoba untuk menenangkan. Nah, mencoba untuk ikut merasakan yang dialami teman tersebut. Nah, supaya apa? Supaya teman yang sedang kesusahan ini segera mengalami pemulihan ya, supaya hatinya menjadi lebih baik lagi, tidak bersedih lagi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri tindakan sosial. Yang pertama, itu ada jumlah pelakunya harus lebih dari seorang. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Nah, dan yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku. Nah, di sini maksudnya komunikasi antar pelaku, misalkan saya mengajak bicara kalian. Nah, kalian juga menanggapi. Nah, tidak diam saja. Nah, ini adanya komunikasi antar pelaku. Yang keempat, adanya suatu tujuan. Nah, tujuannya itu untuk apa gitu. Itu ciri-ciri tindakan sosial. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, yang pertama ini adalah proses asosiatif. Proses asosiatif itu suatu bentuk interaksi sosial yang bisa meningkatkan hubungan kesolidaritasan sesama manusia. Nah, di sini ada kerjasama, ada akomodasi, dan juga ada asimilasi. Nah, sekarang saya ingin membahas mengenai bentuk akomodasi. Yang pertama itu ada koersi ya. Kita membahas yang koersi terlebih dahulu. Koersi ini apa? Bentuk penyelesaian masalah tetapi berupa paksaan secara fisik atau psikologis ya. Yang kedua, kompromi. Pihak yang terlibat
saling mengurangi tuntutan agar tercapai suatu penyelesaian. Yang ketiga, arbitrase. Nah, ini apa? Cara mencapai kompromi apabila para pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri. Nah, makanya ini memerlukan pihak ketiga. Yang keempat adalah mediasi. Mediasi ini cara penyelesaian konflik melalui pihak ketiga, tetapi pihak ketiganya ini netral. Nah, dalam hal ini pihak ketiga hanya menjadi mediator. Nah, supaya apa? Menjadi mediator dari dua pihak yang berselisih gitu. Nah, yang kelima ada konsiliasi. Konsiliasi ini mempertemukan para pemimpin pihak yang bertikai untuk mencapai suatu kesepakatan. Nah, contohnya mempertemukan wakil pemilik angkutan umum dan dinas lalu lintas untuk membahas tarif angkutan. Ya, di dalam modul kalian sudah Ibu kasih penjelasan dan contoh ya, silakan disimak di situ. Nah, kemudian yang ke-6 adanya toleransi. Bentuk akomodasi yang terjadi tanpa persetujuan formal. Nah, contohnya sikap sekelompok umat beragama yang menjaga agar umat yang lain itu tenang saat beribadah. Yang ketujuh, stalemate. Pihak-pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang seimbang sehingga akhirnya keduanya menghentikan pertikaian. Nah, karena kekuatannya seimbang, sama-sama mengurangi tuntutan. Gitu. Nah, yang terakhir ada adjudikasi, yaitu cara penyelesaian suatu masalah melalui pengadilan. Nah, itu di modul itu adjudikasi ya. Yang di sini juga adjudikasi, harusnya adjudikasi gitu. Mohon dikoreksi ya untuk kesalahan ini. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar mengenai proses disosiatif. Proses disosiatif ini apa? Bentuk interaksi sosial yang dapat menggerakkan atau menyempitkan hubungan solidaritas antar individu. Nah, ini condongnya ke arah negatif ya. Nah, sebaiknya tidak dicontoh ya. Yang pertama ada kompetisi persaingan. Nah, kalau misalkan kompetisi persaingan di dalam pelajaran, di dalam misalkan untuk meraih prestasi dengan cara-cara yang positif, misalkan dengan belajar, dengan giat, itu tidak masalah. Tetapi kalau arahnya itu persaingan yang ke arah negatif, itu tidak diharapkan ya. Nah, kompetisi ini adalah suatu proses individu atau kelompok bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan. Contohnya tadi ada persaingan di dalam bidang misalkan mendapatkan gelar juara, kesuksesan, sebuah piala dan hadiah. Tapi ini kalau kalian contohnya di dunia nyata itu harusnya yang ke arah yang positif dengan melakukan misalkan ada perlombaan seperti pertandingan basket. Nah, itu harus kalian harus latihan dengan tekun gitu ya, tidak dengan melakukan kecurangan gitu. Nah, yang kedua ini ada kontravensi. Kontravensi ini apa? Nah, sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Nah, contohnya di sini adalah OSIS di suatu sekolah mempunyai rencana, tetapi di kelas kalian
ada yang kurang setuju terhadap rencana tersebut. Sehingga apa? Berkembanglah rasa tidak suka yang disembunyikan. Nah, mencoba untuk menggagalkan suatu rencana dari OSIS itu. Nah, ini tidak diharapkan ya. Dan yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Nah, ini adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman ataupun kekerasan. Nah, ini sangat amat sekali tidak diharapkan ya. Contohnya di sini ada konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas, sehingga apa? Mengakibatkan kebahagiaan keluarga terampas, mengakibatkan kondisi misalkan di dalam kelas, di dalam ruangan kelas itu tidak nyaman ketika belajar. Misalkan yang satu pinginnya belajar nih, fokus. Nah, di kelompok yang satunya ribut terus. Nah, ini nanti akan menimbulkan apa? Konflik, akan menimbulkan pertentangan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Nah, ini tidak diharapkan ya. Nah, selama kalian belajar di rumah, kalian juga harus apa? Memperhatikan supaya kalian tetap fokus di dalam belajar. Misalkan ada tugas dikumpulkan jam 3 sore. Nah, itu harus segera dikerjakan. Jangan ditunda-tunda. Semakin kalian menunda pekerjaan, nanti semakin malas dan semakin banyak pekerjaan yang lain yang menunggu kalian. Nah, begitu diharapkan kalau ketika ada tugas silakan langsung dikerjakan. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada yang kurang jelas, bisa tanyakan ke saya lewat WhatsApp saya ya. Gitu. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.